Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Angelina Sugianti. Nah, di kesempatan kali ini aku akan bahas nih apa itu crowdfunding secara jelas. Nah, teman-teman di sini udah tahu belum apa itu crowdfunding? Nah, kalau buat teman-teman yang belum tahu, simak video ini sampai selesai ya. Ya, mungkin langsung saja ya. Apa sih itu crowdfunding? Apakah sebuah aplikasi? Nah, mungkin bagi teman-teman yang bergerak di bidang bisnis atau investasi, akhir-akhir ini pasti tidak asing dengan kata-kata atau istilah crowdfunding. Nah, langsung ke pengertiannya aja. Crowdfunding di sini adalah sebuah metode pengumpulan dana dari pemilik modal yang terdiri dari berbagai investor untuk mengembangkan usaha yang potensial yang dimiliki oleh pelaku usaha yang mengajukan proposal di platformnya. Nah, mungkin secara singkatnya aja biar teman-teman paham. Di sini adalah teknik penggalangan atau pengumpulan dana dengan melibatkan banyak orang untuk usaha, investasi, ataupun amal. Karena di sini jenis-jenis crowdfunding sangat banyak banget teman-teman. Nah, yang menarik dari crowdfunding di sini adalah karena semua orang bisa membiayai proyek Anda selama mereka memiliki uang yang mau mereka sisihkan. Nah, selain metode crowdfunding, masyarakat Indonesia pada umumnya juga mengenal metode peer-to-peer lending atau P2P. Kedua metode ini sama-sama merupakan teknik pengumpulan dana yang ramai dibicarakan beberapa tahun terakhir di Indonesia. Namun, perlu diketahui bahwa antara P2P dan crowdfunding adalah hal yang berbeda. Perbedaannya antara lain yaitu untuk crowdfunding, yaitu metode berupa urun dana. Lalu yang kedua, dana yang didapat berbentuk donasi. Selanjutnya, melibatkan tiga pihak, yaitu pemilik proyek, pemberi dana, dan penyedia platform. Yang terakhir adalah penggalangan dana bersifat sosial. Sedangkan P2P lending, yaitu yang pertama metode pinjaman. Lalu ada bunga pinjaman, melibatkan kreditur dan debitur. Lalu yang terakhir, jika dilakukan secara online, tidak harus mempertemukan kedua pihak secara langsung. Pada umumnya tidak perlu jaminan apapun, kredit tanpa anggunan ataupun KTA. Nah, bagi pembisnis pemula, metode crowdfunding ini sangat cocok digunakan karena memiliki beberapa manfaat. Yang pertama yaitu dilakukan secara online. Jadi, Anda tidak perlu mendatangi kantor, cukup melakukan pengajuan dari jarak jauh. Dan program ini dapat diikuti oleh siapa saja dan tidak berpatokan dengan lokasi. Selama Anda punya koneksi yang bagus, Anda bisa mengaksesnya. Lalu yang kedua adalah kesempatan mempresentasikan bisnis. Jadi di sini Anda memiliki kesempatan mempresentasikan bisnis kepada halayak yang berpotensi menjadi pendana. Lalu yang ketiga adalah sarana pemasaran. Di sini bisnis Anda akan dikenal oleh masyarakat luas dan di sini juga Anda bisa mempromosikan bisnis Anda. Lalu yang keempat, tidak diwajibkan jaminan. Di crowdfunding ini Anda tidak perlu melampirkan jaminan seperti aset. Kalaupun ada, syarat untuk asetnya itu tidak terlalu sulit. Apa saja sih jenis-jenis crowdfunding? Jenis-jenis crowdfunding. Yang pertama adalah crowdfunding donasi. Sesuai dengan namanya, penggalangan dana ini dilakukan untuk berbagai donasi yang berhubungan dengan misi kemanusiaan. Misalnya, untuk daerah yang mengalami bencana alam, bantuan yatim piatu, dan lain-lain. Yang kedua adalah crowdfunding utang. Penggalangan dana ini diadakan untuk proyek yang bergerak di bidang bisnis. Sumbangan yang diberikan oleh para pendana nanti akan dikembalikan dalam bentuk bunga. Para penyumbang bisa meraih keuntungan tergantung dari berapa sumbangan yang diberikannya. Lalu yang ketiga adalah crowdfunding hadiah. Crowdfunding jenis ini biasanya menjanjikan hadiah bagi para pendana yang sudah menyalurkan dana. Namun, tidak ada pengembalian seperti yang dilakukan pada pendanaan untuk sebuah usaha. Yang terakhir adalah crowdfunding equity. Crowdfunding ekuitas ini memungkinkan penggalangan dana untuk proyek atau bisnis dan nantinya akan ada pengembalian berupa saham ekuitas. Pendanaan bisa meraih keuntungan dari dana yang diberikannya pada proyek bisnis tersebut.
Sekilas tampak sama dengan crowdfunding utang, tapi crowdfunding utang pengembaliannya adalah berupa dana, sedangkan penggalangan dana ekuitas ini akan dikembalikan dalam bentuk saham. Selanjutnya adalah macam-macam platform di Indonesia yang menggunakan metode crowdfunding. Banyak banget platform yang menerapkan metode crowdfunding di Indonesia. Di antaranya adalah kitabisa.com, Ayo Peduli ID, Santara, Kickstarter, LineX, Kolase.com, Gandeng Tangan, Udana ID, Bizarre, dan Crowdana. Dan mungkin masih banyak lagi yang belum disebutkan. Apa sih itu Santara? Nah, Santara adalah platform layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi atau seperti crowdfunding tadi yang termasuk jenis equity crowdfunding yang telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah, Santara ini termasuk crowdfunding equity pertama yang telah terdaftar dalam OJK. Nah, di Santara yang tidak memiliki bisnis tapi ingin punya bisnis bisa dengan cara membeli saham dari beberapa UKM yang ada di Santara tersebut. Nah, peran dari Santara sendiri yaitu platform penghubung maupun pengawasan terhadap berjalannya proses bisnis dalam layanan crowdfunding pemodal dan penerbit. Pada sisi pemodal, pemodal dapat membeli saham bisnis UKM yang ditawarkan Santara dan dapat menikmati penghasilan dari dividen UKM yang dibeli sahamnya. Sedangkan dari sisi penerbit, dapat menawarkan saham yang dimiliki kepada para pemodal yang terdaftar di Santara sehingga mendapatkan tambahan permodalan untuk pengembangan bisnisnya. Santara sendiri mendapatkan pemasukan dari bagi hasil investor. Di Santara, bisnis yang bisa bergabung hanyalah yang sudah berbentuk PT. Santara bisa menjadi bagian scale up ekonomi Indonesia karena di dalamnya banyak sekali kurang lebih 70.000 investor dan banyak juga penerbit atau pemilik usaha. Apalagi terobosan terbaru Santara yaitu membuka pasar sekunder yang memperjualbelikan saham. Buat teman-teman, untuk penutupan yang terakhir adalah tips bagi pembisnis yang mau mengikuti metode crowdfunding. Yang pertama adalah bangun ide bisnis yang potensial. Bisnis dengan ide yang memiliki dampak luas bagi masyarakat akan lebih dilirik investor karena dinilai lebih potensial. Oleh karena itu, pastikan proyek yang akan Anda kembangkan menjanjikan secara keuntungan atau manfaat. Lalu yang kedua adalah tentukan target bisnis dengan jelas. Tidak ada seorang pun yang ingin memberikan dana melalui crowdfunding tanpa kejelasan. Untuk itu, tentukan target pengembangan bisnis Anda baik jangka pendek, menengah maupun panjang. Lalu yang ketiga adalah buat profil bisnis yang kredibel. Peran website company profile untuk membangun image sesuai karakter bisnis sehingga bisa menunjukkan kredibilitas bisnis tak bisa ditinggalkan. Lalu yang terakhir adalah susun proposal bisnis yang menarik. Perlu menyusun proposal bisnis yang menarik untuk para investor sebagai sarana pengajuan crowdfunding. Sekian sampai sini dahulu penjelasan tentang crowdfunding. Semoga bermanfaat dan terima kasih.